Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Kembali lagi bersama saya Andi Tirani Utami atau bisa dipanggil dengan Dita. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas. Selamat menonton, semoga videonya bermanfaat ya. Sebelum melakukan pemeriksaan, siapkan alat stetoskop terlebih dahulu. Kemudian kita membersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Setelah kering, mari menggunakan handscreen terlebih dahulu. Sore Bapak Fai, jadi tadi kita sudah melakukan anamnesis dan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen atau perut Bapak. Mungkin dirasa sedikit kurang nyaman karena saya akan menyentuh dan menekan beberapa bagian, tapi ini untuk menegakkan diagnosis. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia, Dok. Oke, baik. Silakan tiduran di bed ya, Pak. Sebelum memeriksa, posisikan badan kita di sebelah kanan pasien. Oke Bapak, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut Bapak, tapi karena adanya COVID-19 ini tidak melakukan terlebih dahulu. Langkah-langkahnya itu bila memeriksa, saya melihat mulut Bapak ada lesi, ada luka atau tidak, Bapak menggunakan kawat gigi atau tidak, pada gigi Bapak terdapat gigi yang berlubang atau tidak, kemudian pada bagian orofaring adanya pembengkakan ataupun luka atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut atau abdomen Bapak. Saya akan membuka baju Bapak dari symphysis pubis hingga processus symphoideus Bapak. Pada pemeriksaan abdomen yang pertama kali dilakukan adalah inspeksi. Dilihat dulu bentuknya seperti apa, datar, cembung atau cembung. Dan ini Bapak memiliki perut yang datar ya Bapak. Di perutnya juga tidak terdapat luka. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mendengar bising usus Bapak. Permisi ya Pak. Pemeriksaan ini saya lakukan di 4 kuadran atau 9 regio. Baik, bising usus Bapak terdapat 5 kali dan itu masih dalam batas normal Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Saya akan mengetuk bagian perut Bapak. Permisi ya Pak. Pada perut terdengar timpani dan pada bagian hepar terdengar suara pekat. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian superficial. Pada saat palpasi dilakukan, jangan lupa untuk memperhatikan muka pasien. Apakah pasien terlihat kesakitan atau tidak? Selanjutnya saya akan melakukan palpasi untuk menentukan letak hepar atau hati. Boleh ditekuk dulu Pak kakinya. Tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas Pak. Buang. Oke. Pada pemeriksaan hepar atau hati tidak didapatkan pembesaran. Nah,
Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan lian Bapak. Permisi ya Pak. Tarik nafas Pak. Ya. Tarik nafas Pak. Ya. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Oke. Pada pemeriksaan lian ini juga tidak ditemukan adanya pembesaran. Pada normalnya lian tidak teraba. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan yang dinamakan dengan shifting Donas. Di situ saya akan memeriksa ada atau tidaknya air pada rongga perut Bapak. Permisi ya Pak. Di sini saya akan memperkusi dan atau menutup perut Bapak dari bagian tengah ke bagian pinggir. Permisi ya Pak. Adanya redup pada bagian lateral Bapak, tapi bila terdapat bagian yang redup, tadi akan saya tandai. Kemudian Bapak boleh memiringkan badannya ke samping. Maaf ya Pak. Kemudian diperkusi ke bagian medial. Dan bila terdapat cairan akan terdengar suara redup di bagian tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan undulasi sama untuk memeriksa ada atau tidaknya cairan pada rongga perut atau abdomen Bapak. Tangan Bapak boleh diposisikan seperti ini Pak. Oke, saya akan mengetuk peluan perut Bapak bagian samping ya Pak. Permisi Pak. Tidak terdapat getaran, berarti rongga perut Bapak tidak terdapat cairan. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan McBurney untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyakit dari appendix atau yang dinamakan dengan appendicitis dengan membentuk garis lintang dari sias ke umbilikal. Di bagian sepertiganya akan saya tekan. Sakit tidak Pak? Tidak dok. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan balatemen untuk memeriksa ginjal Bapak. Saya akan memposisikan tangan kiri pada bagian posterior atau punggung Bapak, kemudian pada bagian tangan kanan saya akan letakkan di perut Bapak. Ini Bapak tolong inspirasi yang dalam ya Pak. Bisa Pak. Pada pemeriksaan ini tangan yang ada pada bagian posterior menekan ke depan agar teraba. Pemeriksaan balatemen tadi Bapak memiliki ginjal yang normal karena saat melakukan pemeriksaan saya tidak dapat meraba ginjal Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai dilakukan. Saya akan kenakan kembali baju Bapak ya Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah pemeriksaan hernia. Saat pertama kali pasien masuk, jelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari pemeriksaan hernia. Setelah pasien mengerti maksud dan tujuan, jangan lupa lakukan informed consent. Posisikan pasien untuk berdiri dan pemeriksa duduk di depan pasien dengan nyaman. Bebaskan daerah inguinal dan genital untuk pemeriksaan. Perhatikan ada benjolan atau keadaan asimetris di kedua area inguinal. Untuk memeriksa hernia inguinal kanan, gunakan jari telunjuk kanan untuk mencari batas bawah sakus skrotalis, kemudian telunjuk didorong ke atas menuju kanalis inguinalis. Selanjutnya, telusuri korda spermaticus sampai ke ligamentum inguinal. Temukan cincin inguinal eksternal tepat di atas dan lateral dari tuberkel pubis. Minta pasien untuk mengedan atau melakukan Valsalva manuver. Cari apakah terdapat benjolan di atas ligamentum inguinal sekitar tuberkel pubis. Minta pasien untuk kembali mengedan. Cari apakah terdapat benjolan di kanalis inguinalis dan dorong benjolan menggunakan jari telunjuk. Untuk pemeriksaan hernia inguinalis kiri, lakukan hal yang sama menggunakan ujung telunjuk kiri. Lakukan palpasi untuk menilai hernia femoralis dengan cara letakkan jari di bagian anterior dari kanalis femoralis
Minta pasien untuk mengedan, perhatikan apakah terdapat pembengkakan atau nyeri. Jika pemeriksaan tampak massa pada skrotum, minta pasien untuk berbaring. Lakukan penilaian apakah massa menghilang bila pasien berbaring. Jika massa tetap ada saat pasien berbaring, pertama-tama lakukan palpasi pada massa. Kemudian dengarkan menggunakan stetoskop apakah terdengar bising usus pada massa tersebut. Dan yang terakhir, interpretasikan hasil pemeriksaan hernia kepada pasien. Pastikan pasien mengerti hasil dari pemeriksaan tersebut. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pasien. Nah, pasti videonya sudah selesai kalian tonton. Semoga bermanfaat ya. Untuk kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Bila ada koreksi, boleh banget diisi di kolom komentar. Saya ingin berterima kasih untuk Dr. Sastia dan Dr. Helsi, juga dokter yang lainnya yang telah membimbing saya hingga terjadinya video ini. Dan untuk kalian yang menonton video ini, semoga kalian sehat terus ya di luar sana. Oh ya, kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.